Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa kaifa halukum ayyuhat tulab wa talibat, a'zani Allah wa iyyakum jami'an. Hadal yawm nuwasil darsana fil hadis. Ma zilna fi kitabil at'imah wal an na'ti ila al-hadis as-salis an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma qalat naharna ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farasan wa akalnahu wa fi riwayatin wa nahnu fil Madinah. Dari Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, naharna, kami menyembelih ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farasan, menyembelih seekor kuda ya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akalnahu, maka kami kemudian memakan kuda itu. Wa fi riwayatin wa nahnu fil Madinah. Pada riwayat lain ada tambahan, dan kami ketika itu berada di kota Madinah. Dan ini menunjukkan apa? Bahwasanya ketika itu para sahabat menyembelih seekor kuda dan memakannya, dan itu ada ketika Rasulullah SAW masih hidup. Suma al-hadis ar-rabi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an luhumil khumuril ahliyah wa adina fi luhumil khayli. Wa li Muslim wahdahu qala akalna zamana Khaybar al-khayla wal khumura al-wahshi wal khumura al-wahshi. Wa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil himaril ahli. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an luhumil khumuril ahliyah. Sesungguhnya ada bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari makan luhumil khumuril ahliyah, dari makan daging keledai yang jinak, al-khumur al-ahliyah. Wa adina fi luhumil khayl, dan beliau membolehkan untuk memakan daging al-khayl, ya, kuda. Wa li Muslim wahdahu qala, dan pada riwayat Muslim qala Jabir akalna zamana Khaybar al-khayla wal khumur al-wahsi. Kami makan pada zaman Khaybar, ya, pada zaman perang Khaybar, al-khayl, ya, kuda, wa khumur al-wahsi, dan khimar yang liar, ya, bukan jinak, khimar yang liar. Wa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil khimar al-ahli, dan beliau melarang memakan keledai yang jinak. Qauluhu naharna ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farasan fa'akalnahu wa Daraqutni, dan di riwayat Daraqutni fa'akalnahu nahnu wa ahla baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada tambahan, maka kami memakannya dan juga
ahlu baitnya atau keluarganya Rasulullah SAW juga ikut makan. Qala al-hafidh walladhi yadhar anna al-hukma fil khayli wal bighali wal hamiri kana 'ala al-bara'atil asliyah. Jadi yang dipahami secara zahirnya, secara jelas pada hadis ini bahwasannya hukum tentang bolehnya makan khayl, makan kuda, wal bighal dan makan bighal, wal hamir dan memakan keledai itu kan ala bara'ati asliyah, itu berdasarkan bara'ah asliyah, berdasarkan keaslian bahwasanya segala sesuatu itu pada asalnya halal ya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Falamma nahahum asyari', maka ketika syariat Islam melarang mereka dari hal itu, ya, dari makan khimar tadi, yauma Khaybar anil khumur, ini syariat melarang pada zaman perang Khaybar, ya, syariat melarang makan keledai, wal bighal dan bighal. Bighal itu perkawinan silang antara kuda dan keledai. Khasya an yadhunnu annal khayl kadzalik lisyabahiha biha. Maka para sahabat takut, khawatir atau karena mereka mengira khayl itu haram ya, karena bentuknya mirip dengan himar dan bighal ya. Karena khayl, kuda itu bentuknya kan hampir sama dengan keledai dan himar dan bighal, sehingga dikiranya ikut jadi haram. Fa'adina fi akliha dunal bighal wal hamir. Maka kemudian ternyata syariat membolehkan memakan kuda, namun tidak boleh memakan bighal dan keledai. Suma hadis al-khamis an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala asabatna manja'atun layaliya Khaybar falamma kana yawmu Khaybar waqa'na fil khumuril ahliyah fantaharnaha falamma ghallat bihal qudur nada munadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an akfi'u al-qudura wa la ta'kulu min luhumil khumuril ahliyah. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala asobatna maja'ah, ya, kami waktu itu merasa kelaparan. Layaliya Khaybar, pada malam ketika perang Khaybar. Falamma kana yaumu Khaybar, maka ketika kami pada hari Khaybar, waqa'na fil khumuril ahliyah fantaharnaha, kami menyembelih khumur ahliyah, himar yang jinak. Falamma ghallat bihal qudur, maka ketika periuk, ya, kuali sudah mendidih, kan sudah matang itu masakannya keledai tadi, keledai yang dimasak direbus, keledai yang jinak itu. Nada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang yang berteriak, menyeru ya. Ini seorang berteriaknya atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An akfi'u al-qudur, untuk menumpahkan periuk tadi yang isinya daging khimar ahliyah, daging keledai yang jinak. Disuruh menumpahkan, wala ta'kulu min luhumil khumril ahliyah, dan janganlah kalian memakan daging keledai yang jinak. Fihi anna az-zakatu la tutahhir ma la yahillu akluhu.
ini menjadi dalil bahwasannya ya sembelihan tidak bisa menjadikan sesuatu yang tidak halal itu ya menjadi suci atau menjadi halal, maka tidak bisa. Jadi hewannya haram disembelih tetap aja dia haram. Wa anna kulla shay'in tanajjasa bimulaqatin najasah yakfi ghusluhu maratan wahidah. Dan segala sesuatu yang terkena najis ya, karena tercampur dengan sesuatu yang najis sehingga menjadi najis, yakfi ghusluhu maratan wahidah, maka cukup dengan mencucinya satu kali. Liitlaqil amr bil ghusli fi ba'di riwayat. Qala al-Qurtubi qauluhu fa innaha rijsun. Maka dari sabda Rasulullah SAW, fa innaha rijsun, sesungguhnya khumur ya, sesungguhnya dia itu najis. Fa innaha rijsun zahir fi aud ad-dhamir alal khumur. Dari dhamir ini dia najis ini kembali dhamirnya kepada khumur, pada keledai. Li annaha al-mutahaddatsu anha al-ma'mur bi ikfa'iha minal qudur wa ghusliha. Karena di sini tadi diperintahkan untuk ditumpahkan kualinya, kemudian diperintahkan untuk mencuci kuali tersebut yang sudah terkena daging keledai jinak tadi ya. Karena itu terkena najis sehingga dicuci kualinya. Wa hadza hukmul mutanajjis fa yustafadu minhu tahrim akliha. Maka dipahami di sini sesuatu yang najis maka tidak boleh dimakan. Jadi ilahnya kenapa khumur ahliyah di sini diharamkan ya, karena itu najis, dagingnya najis atau haram. Maka semua yang najis itu haram. Wa huwa dalun ala tahrimiha li ainiha la li makna khais. Jadi ini khumur ahliyah ini zatnya itu memang sudah haram, bukan karena hal yang lainnya. An Jabir radhiyallahu anhu qala harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni yauma Khaibar luhumul khumuril ahliyah. Ini pada riwayat yang lain ya, disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW mengharamkan ya pada hari Khaibar, beliau mengharamkan daging himar, yang himar khumur insiyah itu himar yang jinak, khumurul ahliyah sawa waluhumul bigol, dan diharamkan pula daging bigol, wa kullu dzinabin minasiba, dan semua hewan yang punya gigi taring ya, berupa hewan buas seperti harimau, singa, itu nggak boleh dimakan. Wa kullu dzi mikhlabin minat thair, dan semua burung yang punya kuku yang tajam ya, cakar untuk memangsa-mangsanya itu seperti burung elang ya, haram ya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Hakada darsunal yawm ya tulab wa talibat, naktafi bihada wa syukran ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.